Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mungkin dari segi istilah. Nama saya Dr. Muhammad Irfan Jaya, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap. Jadi tadi ada slide saya lihat. Dan saya mendengar penjelasan mengenai pengalihan. Padahal kalau pengalihan dalam bahasa Inggris itu deferred. Sedangkan kalau yang kita bahas saat ini adalah divert. Jadi saya beri contoh bahwa semua buku di Indonesia itu istilah bahasa Inggris sering keliru. Contoh, saya dulu mewakili Indonesia berbicara dalam konferensi dunia mewakili Indonesia di 5 benua. Ternyata buku hukum kita semua di Indonesia isinya selalu menyebut crown witness. Jadi crown witness. Tapi tidak ada satupun hakim, jaksa, penyidik di negara yang berbahasa Inggris. What's that? Apa itu crown witness? Karena istilah yang kita buat sendiri. Bukan karena tidak ada, tapi ternyata itu bahasa Inggris versi Indonesia. Nah, ternyata orang-orang di sana ada yang seperti itu, tapi namanya flip karena itu orang tambah R, flipper. Karena from a bad guy to be a good guy with giving witnesses to bring justice. Nah, makanya dibilang membalik. Nah, jadi yang pertama itu menyangkut istilah. Mungkin kita harus fokus bahwa yang kita maksud adalah divert. Kemudian dan itu di dalamnya prosesnya memang ada seperti divert. Karena kalau ternyata terjadi kesepakatan, terjadi agreement, maka tidak ada lagi penuntutan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ini masalahnya semua jaksa. Oh, ini ada pas. Tidak apa-apa, saya lihat dulu pas. Nanti pas keberatan kan. Nah, semua jaksa itu like a robot. Jadi seperti robot bekerja. Karena dikit-dikit semua harus pakai SOP. Jadi memang penuntutan kita ini sifatnya compulsory. Kalau tadi Prof bilang mandatory, mungkin saya bicara lebih keras lagi, compulsory, paksa, harus begini, harus begitu. Karena ada SOP-nya, sekian lama harus ditangani. KUHP kita saja bicara bahwa setelah dinyatakan berkas perkara itu lengkap secara material dan formil, maka di situ sebenarnya ada kewenangan dari penuntut umum, apakah dia akan melimpahkan atau tidak. Sebenarnya ada kewenangan, tetapi dalam SOP, coba-coba saja jaksa tidak limpahkan. Coba, kalau sudah berhenti, sudah bosan jadi jaksa, silakan jangan limpahkan. Dipastikan, this is the end of your life. Nah, jadi itu pasti. Jadi ini masalahnya ada penundaan. Nah, penundaan itu harus bicara masalah waktunya berapa lama. Dan SOP-nya perlu kita tambah lagi. Karena nanti dibilang, kenapa? Karena masalahnya begini, memang asas hukum bunyinya presumption of innocence. Tapi kita dalam bekerja selalu ditanya, ada apa denganmu? Nah, jadi selalu ditanya ada apa denganmu? Kenapa kamu itu tunda-tunda? Nah, penundaan itu bisa jadi masalah ketika tidak diatur. Nah, jadi ini masalahnya sistemnya kita ini legalitas, harus ada undang-undang dulu. Nullum delictum nulla puna sine privilegia punali. Tapi masalahnya kita punya pola pikir ini
beralih ke common law. Common law. Oh, jadi seringkali kita harus kreatif, padahal kita dilarang untuk kreatif. Harus bekerja sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Nah, jadi mungkin yang ketiga, yang terakhir dari pertanyaan saya adalah begini. Tadi Prof. Pujianto bilang, saya sering berbicara dominus litis. Dominant, ini kita yang mendominasi. Litis, litigation, pokoknya kita jaksa itu adalah pemilik perkara. Dominus litis. Saya dulu ngajar berpuluh-puluh tahun di Badiklat, seringkali orang tulis kertas kerja perorangan jaksa dominus litis. Padahal ini fakta. Saya dulu jadi jaksa di Satgas Teroris dan Kejahatan Lintas Negara. Setiap kali ada permintaan dari negara lain atau kita mau meminta untuk dilakukan ekstradisi, itu terpaksa kita harus tunduk. Setiap kerjaan kita lapor dulu sama seorang direktur di Kumham yang namanya Direktur Otoritas Pusat. Nah, padahal kalau dilakukan comparative law, perbandingan hukum di 150 negara, kewenangan otoritas pusat itu berada di tangan Jaksa Agung. Kalau zaman dulu untuk pakai Undang-Undang 1 tahun 1969, memang di tangan Menteri Kehakiman. Karena Menteri Kehakiman itu bapaknya para hakim se-Indonesia. Tapi kan kemudian berubah, jadi Kementerian Hukum dan HAM yang sifatnya hanya administratif, tidak lagi membawahi para hakim. Kemudian akhirnya dipecah lagi. Jadi ada yang Kementerian Hukum, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Nah jadi masukan saya adalah bagaimana di dalam rancangan KUHP ini supaya itu dikembalikan ke tangan Jaksa Agung itu otoritas pusat. Jadi Central Authority itu diserahkan ke Jaksa Agung. Diserahkan ke Jaksa Agung. Nah jadi supaya apa? Supaya ini pekerjaan ekstradisi, mutual legal assistance itu tidak mengalami hal yang tidak perlu. Pekerjaannya berlarut-larut gara-gara birokrasi yang terlalu panjang. Justice delayed is justice denied. Ketika keadilan itu tertunda, maka itulah ketidakadilan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.